Selamat malam, saudara-saudara Gamon 92, alumni Dempo 92. Malam hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Athanasius Okarem, mengingat bahwa malam ini atau hari ini saya mengalami gangguan kesehatan, khususnya suara yang hilang karena batuk berat. Jadi mari kita mengikuti bersama-sama Ekaristi Jumat pertama Desember 2021. Kita merayakan misa dengan intensi khusus bagaimana tertulis di layar, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Mari kita mengikuti Ekaristi dengan penuh khidmat. Selamat malam, berkah dalam. Romo, Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi malam ini kita berdoa bagi kesejahteraan arwah Yosef Dismas Alfon Iskandar, Ricardo dan Maria Francisca, Patricia Yulia, dan semua anggota keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa mohon rahmat dari Tuhan untuk segala usaha, keluarga, pekerjaan kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius, pelindung utama misi. Ia adalah putra dari bangsawan Spanyol yang memutuskan untuk menjadi seorang imam Yesuit. Dalam perjalanan hidupnya, ia diutus
ke India, khususnya di Asia, untuk menyebarkan Injil, termasuk di Indonesia. Ia mengorbankan dirinya, nyawanya, untuk memberikan sukacita Injil kepada semua orang. Dan inilah pesan Tuhan bagi kita hari ini, bahwa kalau kita adalah orang beriman, kita juga bertugas mewartakan sukacita kepada siapapun. Mari kita siapkan hati kita bersihkan dari segala dosa agar layak merayakan Ekaristi ini. Kita sesali segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan kami kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius. Semoga semangat kerasulannya berkobar dalam hati semua orang beriman, sehingga di mana-mana umat-Mu berkembang subur. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditangguhkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam, berkah dalam.
Saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudari terkasih, orang-orang muda di Eropa dan Amerika menyebut diri mereka woke generation atau generasi bangun, generasi melek, tidak tidur. Mereka ini adalah generasi yang terbangun, generasi yang sadar akan perubahan iklim dan akan ketidakadilan struktural yang ada di dalam masyarakat. Salah satu tokohnya adalah Greta Thunberg, remaja 17 tahun asal Swedia, yang mendunia sesudah pidato menyentuhnya tentang perubahan iklim. Istilah woke atau bangun atau melek kadang digunakan dalam arti yang negatif, yang berarti trendy, atau lengkapnya generasi trendy. Nah, istilah woke ini lahir pada tahun 1950-an di komunitas Afrika Amerika, ketika anggota komunitas ini sadar akan ketidakadilan yang mereka derita di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Istilah ini mengarah pada gerakan hak-hak sipil dan perluasan hak suara untuk Afrika Amerika. Helen Prejean, penulis buku Dead Man Walking yang kemudian dibuat menjadi film besar pada tahun 1995, dalam bukunya River of Fire menceritakan bagaimana, jadi Helen ini menceritakan bagaimana dia terbangun atau sadar akan penderitaan di penjara-penjara Amerika, khususnya ketidakadilan bagi mereka yang mendapatkan hukuman mati. Helen menulis, pada titik ini dalam hidup saya benar-benar berada di dunia yang sangat tertutup dari agama yang personal dan sekaligus privat. Penderitaan di sekitar saya di dunia yang lebih besar tidak ada atau tidak hadir untuk saya. Bukannya aku mencoba untuk memblokirnya, tetapi aku hanya belum terbangun untuk hal itu. Tapi saya kira ketika Anda tidak bangun, Anda tidak menyadari semuanya ini. Itu sebabnya ketika saya terbangun dengan panggilan Injil untuk melawan ketidakadilan dan mulai bekerja di tengah masyarakat luas, saya menyebut kesadaran ini sebagai anugerah. Kebangkitan untuk memperjuangkan secara nyata orang-orang pinggiran, orang-orang yang tanpa harapan, dengan tindakan kasih yang nyata adalah rahmat yang sesungguhnya. Sayangnya, saya terlambat memperoleh rahmat ini. Dia menulis bahwa pada satu titik dalam hidupnya, dia tertidur, tidak sadar. Karena itu dengan jujur dia mencatat untuk semua pembacanya bahwa selama bertahun-tahun dia tertidur, tidak tanggap terhadap situasi dunia yang kacau. Ini menjadi laporan transparan bagaimana seorang beragama dan beriman tidak bisa berjalan dalam tidurnya. Iman yang tidur sama dengan iman yang mati. Iman yang tidur itu sama dengan iman yang mati. Yakobus 2:17. Surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 17 itu bunyinya demikian. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini gambaran dari sebagian besar kita yang hidup sekarang. Bahwa kita tidak membuat iman kita hidup dalam perbuatan dan perilaku kita. Kita tidak membuat iman kita hidup dalam perbuatan dan perilaku kita. Karena apa? Karena kesadaran kita sangat lemah untuk menghadirkan sesuatu yang baik, untuk menghadirkan tindakan kasih yang nyata untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika membaca tulisan ini, kita pun sedang dikritik oleh Helen Prejean.
Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris yang punya semangat yang luar biasa. Kalau ditanya apakah dia mendapatkan tantangan, banyak sekali. Dia masuk ke daerah-daerah baru, daerah India, Asia. Dia memperkenalkan tentang agama salib. Maka dia dikenal sebagai orang atau misionaris, imam yang menyebarkan agama salib. Dia menunjukkan hidupnya yang dihayati dalam iman. Teladan hidupnya menyadarkan kita sebagai orang Katolik, sebagai warga gereja yang punya misi untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan dengan cara hidup yang baik, sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Mengemban tugas misi itu tidak sama dengan proselitisme. Ini aliran yang mencari tujuannya bukan menyebarkan kebaikan, tetapi mencari anggota sebanyak-banyaknya. Maka yang dia tawarkan adalah sesuatu yang enak. Dia tidak pernah mengatakan kalau kamu masuk di sini kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Kamu akan salibmu akan berat dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mendapatkan anggota baru sebanyak-banyaknya. Maka bisa jadi kalau untuk mendapatkan anggota baru, sesuatu yang ilegal pun bisa digunakan. Cara-cara yang tidak baik pun bisa digunakan. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan demikian. Gereja menyadari dirinya sebagai murid dan misionaris kasih. Karya misioner ini dimaknai sejauh gereja sebagai murid Yesus yang mampu secara konstan tertarik kepada Tuhan yang telah mencintai kita dan menghadirkan keajaiban-keajaiban yang selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Gereja tidak terlibat dalam proselitisme. Misi gereja bukan demikian. Bukan mencari banyak, bukan soal dia mendapat banyak anggota. Berapa jumlahnya, tetapi kualitas kita sebagai orang beriman itulah yang akan menarik. Kesaksian hidup kita itulah yang akan menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Siprus di hadapan para uskup, imam, dan umat beriman, dia bilang demikian. Dia mengatakan demikian. Kita tidak dipanggil untuk mencari anggota baru dengan berkhotbah atau dengan menjadi pengkhotbah. Proselitisme itu mandul, tidak memberi kehidupan. Proselitisme itu mandul, tidak memberi kehidupan. Karena mereka tidak menampakkan kasih. Orang tidak membutuhkan khotbah kata-kata pertama-tama, melainkan tindakan kasih yang nyata. Tindakan yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kita dapat memahami pernyataan kedua paus ini, Benediktus ke-16 dan Fransiskus, sebagai penyadaran bahwa hidup kita harus memancarkan semangat kemuridan Yesus, yaitu murid yang berusaha menunjukkan dalam hidupnya ajaran dan teladan Yesus. Mencintai Allah, mencintai sesama, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Iman tidak boleh tidur dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita. Di hadapan generasi muda yang terbangun, kita tunjukkan bahwa iman kita adalah iman yang hidup, iman yang dihidupi dan dihayati di dalam hidup setiap hari. Saudara-saudariku terkasih, mari kita hidup sebagai murid Kristus yang punya semangat, kasih di dalam hidup kita setiap hari, yang berusaha membuat hidup diwarnai dengan iman, dan iman itu harus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita.
Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Mengingat tugas perutusan itu, Santo Fransiskus Xaverius telah melawat ke Asia dan memperkenalkan Kristus kepada pelbagai bangsa. Mari kita mohon semangat kerasulannya kepada Bapa di sorga. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja dewasa ini semakin menghayati semangat kerasulan sejati dalam kata dan karya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemerintahan-pemerintahan negara, semoga kebebasan beragama dan pertobatan dijamin benar-benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita cacat atau sakit, semoga mereka berani mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga semangat merasul tetap menyala di dalam hati kita, sehingga tak segan-segan memberi kesaksian iman dimanapun kita berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa sumber keselamatan umat manusia, dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan umat-Mu. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, dan jiwailah gereja-Mu dengan kegairahan dan kegiatan kerasulan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat umat manusia, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Fransiskus Xaverius. Tanpa kenal lelah ia menjelajahi daerah-daerah Asia karena ingin menyelamatkan sesama manusia. Semoga kami pun memberi kesaksian mengenai Injil dan bersama-sama bergegas menyongsong Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita panjatkan doa syukur agung kedua, anamnesis 2B. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkan, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Hendrikus Pidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
setia atas penyampaian saya semua. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, hati Santo Fransiskus Xaverius Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu itu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan adorasi penyembahan sakramen Maha Kudus.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita hening di hadapan sakramen Maha Kudus.
Kita doakan doa Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Tuhan, Engkau roti yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu, dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, kita doakan bersama-sama. O Perdana Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristen, sukacita seluruh gereja, dan harap seluruh dunia, doakan. Obatkanlah dalam diri semua orang beriman, khusus yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima suci sejarah. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di kita. Pantum Ergo.
Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian misa Jumat pertama kita pada kesempatan ini, yaitu Desember 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada Romo Athanasius Soekarem yang berkenan menggantikan saya untuk memimpin Ekaristi sore atau malam hari ini. Juga terima kasih kepada orang muda Katolik Paroki Santo Yusuf Jember yang selama ini telah membantu saya dalam menghadirkan peran Ekaristi secara streaming atau melalui Zoom meeting. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman alumni SMA Katolik Santo Albertus Dempo tahun 1992. Semoga melalui Ekaristi pada kesempatan ini kita mendapatkan berkat dan rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Akhirnya saya ucapkan selamat malam, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang serupa. Terima kasih, berkah dalam.
dan saat ini bangsa kita yang datang